ini orang rese, kalian rese ya. Tapi saya nggak yakin bahwa donatur yang mendatang, yang memberi kuasa kepada Pablo dan kawan-kawan itu akan nongol nanti. Ya. Yang ada dia nggak akan menghadirkan para donatur tersebut. Karena saya ragukan keaslian dari surat kuasa. Saya ragukan seluruh Indonesia berjumlah 500 orang memberi kuasa untuk mengejar uang 180 juta. Siapa pelapornya nanti? Saya yakin ini udah prematur dan kurang pihak dan mengada-ada. Inilah satu perjanjian antara advokat dengan organisasi etikanya, sumpahnya, yang sengaja mengada-ada suatu perkara yang harusnya tidak memiliki dasar hukum maupun tidak punya keterikatan atau landasan moral. Ya, landasan moral seorang pengacara itu paling penting, bukan asal udah gugat aja, nanti pengadilan tidak seperti itu. Karena ketika nanti gugatannya ditolak atau kalah, kemudian dia hanya merepotkan hal-hal kecil menjadi hal besar dengan gaya model lawyer yang menurut saya pengacara mungkin tidak jelas organisasi advokatnya apa, nggak jelas sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, kemudian juga nggak tahu kapan sekolah kok tiba-tiba ngaku. Karena ada satu pengacara di sana yang saya lapor inisial P, dia menyembunyikan alamatnya. Dia ngaku orang kaya di daerah Sentul, tapi nggak jelas rumahnya. Dan ketika kami baca gugatan itu ada nama dia si PB, ada namanya sebagai salah satu pengacara dan berkantor di kantor pengacara P juga, Jakarta Timur. Malah ketika didatangi oleh aparat untuk menyerahkan ketakutan. Katanya dia takut dimarahin, jangan beritahu alamatnya. Ketika orang kami ngecek rumahnya di daerah Sentul, satpamnya bilang, katanya jangan bilang aja udah pindah. Nah, jadi di sini saya curiga bahwa mereka adalah pengacara ilegal, ya. Jadi tolonglah para donatur. Saya beri kesempatan, kalau kalian pernah memberi surat kuasa, cabut buru-buru. Cabut, bertobatlah kau. Karena kalian ini orang yang menyumbang, menggugat dan melaporkan pidana Agus itu neraka tempatnya, tahu? Ya, aku udah nggak bicara hukum lagi nih, udah bicara agama, moral. Neraka, ya sama aja kalian itu menyumbang uang ke masjid, kemudian curiga uangnya dipakai sama pengurus masjid, kalian gugat dan kalian mau alihkan ke masjid yang sana, ke masjid sini gitu. Padahal udah datang ke tempatnya, di tempat yang tepat, di masjid Baitur Rahman, di tempat ini. Tiba-tiba kalian ngada-ngada, ini buat masjid-masjid se-Indonesia, masjid yang sudah cukup, nggak usah dibantu lagi, seperti itu. Ini buat orang-orang buta atau orang-orang yang sosial lain, padahal peruntukan awal adalah untuk membantu Agus. Masalah besar itu rezeki, karena rezeki datang dari Tuhan pada manusia yang tergerak hatinya untuk membantu Agus. Ini ribet sekali. Perkara ini jadi trauma ambing. Perkara ini membuat air mata basah yang tidak bisa menyembuhkan luka daripada Agus. Sehingga mata Agus tertutup rapat, tidak ada cahaya lagi. Nggak usah dioperasi lagi. Tinggal penyembuhan mental dan psikis. Itu lebih mahal daripada uang bermiliar-miliar. Siapa yang menyebabkan itu? Masyarakat harus tahu. Dialah orang-orang yang selama ini bertikai dengan saya. Apalagi yang melaporkan Agus pidana, yang membuat Agus perdata, kemudian mengejek, mengkontenkan Agus seolah-olah Agus ini adalah penjahat. Dan drama ini tidak selesai di sini. Banyak sekali manuver-manuver yang dimana ada yang mengundurkan diri, ada yang mengundurkan diri dari pengacara. Bayangkan kalau Frank Abbas itu konsisten membela Agus. Begitu uang udah kembali, Agus haknya tercapai, kita selesai. Nggak loncat-loncat. Tidak jadi pengacara yayasan, kemudian sama ketua yayasan kami disuruh mundur untuk memegang donatur.
harus donatur. Kenapa? Donatur nggak ada punya legal standing situ. Kalau udah nyumbang sekali aja. Donatur itu bukan organisasi donatur yang sifatnya permanen, yang sifatnya adalah memiliki legal standing untuk melakukan apa-apa. Karena itu memang bisa saja dilakukan, tapi cara itu tidak etis. Itu lebih parah daripada penjahat. Ternyata maling aja, pencuri, maling jelas dia maling mau makan. Kalau ini donatur apa? Mau ngasih makan orang, dia mau ambil lagi, mau maling lagi dengan cara-cara hukum, ya. Jadi bertobatlah para donatur. Kalian pilih lawyer-lawyer yang kayak gue, yang kalau kalian kasih kuasa gue tolak. Kenapa? Karena nggak ada dasar hukumnya, buang-buang waktu, malu yang ada jadinya. Dan ingat ya, kalian mempermalukan Agus. Begitu gugatan kalian ditolak, begitu laporan kalian digunakan, seluruh donatur yang mempermalukan Agus saya laporin balik. Saya pidanain. Kalau tidak terbukti Agus melakukan perbuatan pidana, seluruh donatur yang memberi donasi, yang memberi kuasa kepada pengacara-pengacara tersebut, ya, yang sekarang nongol, yang dulu operan daripada pengacaranya yayasan ke donatur, saya laporin balik dengan pasal 220 dengan 317, memberi keterangan bohong dengan memberi laporan palsu, ya. Catat. Tidak gampang loh. Ancaman hukumnya kalau dibilang korupsi 4 tahun, 317. Tapi kalau itu cuma 1 tahun penjara, ya. Kalian udah nyumbang, kalian memberi ke rekeningnya Agus dengan ikhlas, sukarela, tapi kalian laporkan dia menggelapkan uang kalian. Bagaimana ceritanya uangnya Agus masuk ke dalam rekeningnya Agus, kemudian dilaporkan Agus nipu, Agus penggelapan, ya. Catat. Seluruh donatur yang ada di Indonesia yang memberi kuasa kepada lawyer-lawyer yang melaporkan pidana Agus, ya, kamu cabut, kamu nggak cabut, gua laporin balik, ya. Kalian adalah penjahat-penjahat yang memang kelewatan, ya, menggunakan pengacara, mengadu domba pengacara, sudah menyumbang, melaporkan lagi, menggugat perdata kita semua. Kelewatan kalian ini. Dan uang kalian sekarang ada di yayasan 1,3 miliar tidak diapa-apain. Ketua yayasannya mau mundur, ya, catat. Sudah berkali-kali mau damai nggak jadi. Katanya harus ada izin pada oknum tertentu, harus pengetahuan emang ini yayasan apa. Emang kalian menyumbang itu membentuk satu yayasan, ya. Kalian menyumbangkan pribadi. Buktikan bahwa uang yang kalian berikan itu atas perintah yayasan, masuk ke rekening yayasan. Buktikan bahwa itu adalah suatu dana yang resmi yang dikelola yayasan. Buktikan. Saya bisa membuktikan bahwa kalian mengirim ke rekening Agus dana pribadi yang adalah merupakan haknya Agus. Kemudian Agus ditakut-takuti, Agus dibodoh-bodohin. Kemudian uang itu beralih menjadi rekening yayasan sebesar 1,3 miliar. Kalian pecah lagi pengacaranya yayasan jadi pengacara donatur. Itu aja. Ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3, ada ring tinju, ada ring. Ya. Pokoknya ini adalah suatu, gua gak takut, gua lucu gitu. Karena harusnya gua gak kerja ini, tapi gua repot gara-gara kalian. Repot, buktikan. Kalau nggak terbukti gua laporin balik satu persatu. Donatur yang ada surat kuasanya di pengadilan yang buat LP gua laporin balik. Nanti jangan nangis ya, jangan minta dikasihani ya. Kenapa para jahat? Kenapa para melapor-laporin gua ya? Gara-gara kalian melaporkan Agus, bikin Agus menangis, bikin Agus semu-semu lukanya, bikin Agus buta permanen, tidak bisa diobati lagi. Catat. Jadi kalian awalnya ingin menyumbang, yang ada sekarang kalian malah menganiaya dan menzolimin Agus Salim. Farhat Abbas, pengacara kaum lemah.